kedaruratan kesehatan masyarakat. Hingga awal April 2020, lebih dari 1.900 orang di Indonesia terinfeksi COVID-19. Pemerintah menetapkan opsi pembatasan sosial Pendidikan kewarganegaraan adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang sejak lahir tanpa membedakan adanya perbedaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perihal perkembangan pemikiran HAM. Terdapat 4 aspek yang saya akan jelaskan di sini, yaitu yang pertama, pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, dan yang kedua adalah mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga adalah menjanjikan adanya kesatuan antara hak, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yudiris, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Terima kasih. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Yang keempat, hak asasi politik. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Yang keenam, hak asasi hukum. Undang-undang HAM di Indonesia terdiri ada 5. Yang pertama, mengatur tentang hak kehidupan. Yang kedua, mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, mengatur tentang kebebasan beragama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum dapat menghilangkan, mengurangi, dan membatasi hak dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas macam-macam pelanggaran HAM. Ada 2 macam-macam pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Contohnya, genosida dan kejahatan manusia. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pencurian, kekerasan fisik, dan pengancaman. Terima kasih. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat melalui lisan maupun tulisan. Yang keempat, setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan yang sama pada hukum dan pemerintahan.
Contoh hak warga negara yang kelima, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan dan menerima bantuan logistik untuk memenuhi kehidupan hidup mereka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Setiap warga negara wajib mentaati peraturan pemerintah untuk di rumah aja guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Jaga jarak dengan orang lain dan jangan lupa memakai masker. Setiap warga negara wajib ikut berperan dalam menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati mereka yang berjuang di garda depan. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk saling memberikan bantuan. Contoh kewajiban warga negara yang kelima adalah ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Contoh kewajiban warga negara: sebarkan energi positif dan kebaikan terhadap sesama.